Burnai Mulia adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Semendawai Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Burnai Mulia berjarak 83 km dari ibu kota Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, yaitu Kota Martapura, dan 136 km dari kota Palembang. Di desa Burnai Mulia ini terdapat salah satu situs atau objek yang diduga cagar budaya, yaitu objek masa lampau yang belum didaftarkan sebagai cagar budaya. Situs tersebut berupa gundukan tanah yang menurut warga sekitar dahulunya berupa bekas tapak kaki berukuran besar. Tapak tersebut adalah tapak kaki dari seorang wali Allah yang oleh masyarakat sekitar dikenal dengan sebutan wali atau Buyang atau Tuanku Sergi. Maka dari itu, wilayah sekitar ditemukan tapak kaki tersebut dikenal dengan sebutan Burnai Tapak. Semoga untuk kedepannya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, situs ini dapat didaftarkan menjadi cagar budaya, dan melalui Dinas Pariwisata dapat diangkat menjadi destinasi wisata religi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Wali atau Buyang atau Tuanku Sergi adalah salah seorang wali atau Buyang yang sampai saat ini masih menjadi kabut misteri tentang asal-usul dan siapa sebenarnya beliau ini. Yang ada hanyalah cerita-cerita yang bersifat legenda atau mitos dari masyarakat sekitar. Untuk itu, tim bedah misteri goib akan menyibak kabut misteri tentang asal-usul dan siapa sebenarnya wali atau Buyang atau Tuan Sergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nama Edisi Marisos, Camat Semendawai Timur, periode 2019 sampai sekarang. Memang di wilayah Kecamatan Semendawai Timur ini banyak berkembang suatu cerita zaman dulu yang katanya asal usul dari desa Burnai Mulia ini aslinya zaman dulu adalah Burnai Tapak. Burnai Tapak, setelah kita gali cerita-cerita tersebut bahwa pernah didatangi dari kawan-kawan dari cagar budaya ataupun dari Dinas Pendidikan dan sampai menuju ke lokasi bahwa wilayah tersebut memang ada Burnai Tapak. Nah, untuk kami, saya selaku Camat Semendawai Timur beserta perangkat desa dan para tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Burnai Mulia ini memang meminta kepada tim bedah misteri ini untuk mengangkat destinasi asal mula cerita yang berkembang Burnai Tapak tersebut. Maka tim bedah misteri akan menceritakan dan menggali asal-usul cerita tersebut. Memang benar bahwa Burnai Tapak itu suatu merupakan cagar budaya dan destinasi sejarah asal mula desa Burnai Mulia. Silahkan untuk tim bedah misteri, saya mohon untuk segera
menceritakan ataupun mempublikasikan cerita yang sebenarnya mungkin selama ini masyarakat yang belum tahu, masyarakat awam, bahwa Bunai Tapa itu asal usul dari mana. Bahwa ini merupakan memang asal usul sejarah para nenek moyang ataupun payah moyang, yang mungkin sekilas ceritanya nanti untuk lebih jelas akan dibedah oleh rekan-rekan dari Bedah Misteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Warsito, saya anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari fraksi Partai Nasdem. Di sini memang ada rumor atau cerita masyarakat di Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendai Timur. Kebetulan saya tinggal di wilayah Kecamatan Semendai Timur. Jadi cerita itu sudah lama, mungkin dari zaman pembukaan untuk membuat suatu desa di Desa Burnai Mulya. Jadi kalau masyarakat pendahulu itu tahunya di situ ada makam. Makam itu mungkin masyarakat yang terdahulu juga nggak tahu bahwa itu makam atau makam siapa atau petinasan siapa. Jadi ini suatu kebanggaan untuk khususnya Kecamatan Semendai Timur atau Desa Burnai Mulya, Kecamatan Semendai Timur, bila mana makam ini adalah suatu sejarah. Ini bisa dijadikan ikon untuk destinasi wisata. Kalau memang makam ini bisa kita kemas, kita kelola sehingga tahu persis bahwasanya itu makam dari pendahulu kita, tidak tahu siapa. Mungkin nanti dari tim Bedah Misteri saya berharap agar bisa menguak sejarah tersebut. Jadi nantinya masyarakat bisa tahu, bisa dapat cerita yang pasti, yang real, bahwa di sini atau di Desa Burnai Mulya itu memang ada petilasan atau makam sejarah pendahulu. Ini saya selaku anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur dari fraksi Partai Nasdem sangat mendukung dengan adanya tim dari Bedah Misteri ini untuk mengungkap sejarah tersebut. Dan saya sangat berharap bila mana nanti tempat itu bisa menjadi ikon sejarah ataupun tempat destinasi wisata. Bukan cuma masyarakat Lombok Timur atau Semendai Timur, mungkin dari masyarakat di luar Pulau Sumatera Selatan akan datang ke wilayah tersebut. Mungkin hanya itu penjelasan dari kami, harapan dari kami. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami, mungkin seluruh masyarakat yang berada di Kecamatan Semendai Timur bisa mendapatkan kepastian. Begitu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun dari peninggalan yang berupa tapak kaki raksasa ini menyimpan karomah yang luar biasa sekali. Di sekitar tapak wali ini mengeluarkan aura-aura yang tenang dan nyaman. Dan satu lagi yang dapat kita rasakan, di mana keberadaan tapak wali ini berada di bawah pohon besar yang telah berusia ratusan tahun, dan juga pohon ini sangat rindang sekali, dan juga telah banyak beredar mitos dari karomah yang ada di tapak wali tersebut. Apabila kita mempunyai hajat atau keinginan yang mau kita laksanakan, insya Allah
keinginan atau hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada legenda atau mitos yang berkembang yang diambil dari cerita para sesepuh dan juga dari Bapak Asnawi sebagai juru kunci tapak wali ini. Konon katanya dahulu di tempat ini adalah pemukiman yang sangat ramai, yaitu perkampungan sepanjang Sungai Burnai, di mana waktu itu untuk menguji kepercayaan dan keimanan masyarakat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau membakar habis kapal yang berisi hasil bumi dari masyarakat yang akan ditukar dengan barang-barang kebutuhan. Dan keanehan pun terjadi. Secara tiba-tiba kapal yang sama bersandar dengan membawa barang-barang kebutuhan masyarakat. Itulah salah satu karomah dari wali atau Puyang atau Tuanku Sergi, sehingga sampai saat ini cerita dari wali atau Puyang atau Tuanku Sergi masih tetap dikenang abadi. Namun siapa sebenarnya beliau dan dari mana beliau berasal masih menjadi misteri. Untuk itu, tim Bedah Misteri Gaib akan mengungkap tabir misteri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam persaudaraan untuk segenap warga persaudaraan setia hati terhati dimanapun berada. Pemirsa Bedah Misteri Gaib, malam hari ini kita berada di sebuah desa, yaitu tepatnya di Desa Burnai Mulya, sebuah desa di Kecamatan Semendayu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Berada kurang lebih 89 km dari pusat kabupaten, yaitu dari Martapura, dan 140 km dari ibu kota provinsi Palembang. Dan juga tentunya di sini telah hadir bersama kita yang kami hormati Bapak Kepala Desa Burnai Mulya, Bapak Agus Irawan. Salam hormat, selamat malam. Dan juga di sini ada tokoh masyarakat, Bapak Asnawi sekaligus juru kunci, dan juga masih bersama praktisi spiritual kita, Bapak Kiai Muhammad Fauzan Abdurrahimi. Dan perlu pemirsa sekalian ketahui, malam hari ini kita berada di sebuah peninggalan sejarah, di sebuah situs yang diduga sebagai cagar budaya atau istilah kata ODCG, di mana situs ini walaupun belum terdaftar secara resmi, tapi keberadaannya berhak dan wajib untuk kita semua lindungi. Situs ini adalah sebuah peninggalan masa lampau berupa tapak kaki wali, yaitu peninggalan tapak kaki wali Sergi ataupun Puyang Sergi, Tuan Sergi. Kalau dikenal dengan masyarakat sekitar
adalah Puyang Tapak. Tepatnya berada di Desa Burnei Mulia. Malam hari ini pemirsa sekalian akan kita ungkap sisi sejarah, sisi misteri apa yang menyelimuti dari Puyang Tapak ini. Tentunya berdasarkan investigasi secara gaib yang akan kita lakukan bersama, mudah-mudahan dapat menguak sisi misteri yang ada di sini. Tentunya keterangan dari warga sekitar dan juga pemerintah desa setempat akan kita ketahui bersama apa yang menjadi misteri. Baik pemirsa, di sini telah ada juga Bapak Kepala Desa, Bapak Jurkunci, mungkin akan sedikit memberikan keterangan apa yang selama ini tersimpan dan terkandung di sini, dan cerita-cerita apa saja yang ada di sini. Pak Kades, selamat malam ya. Pak Agus, mungkin bisa diceritakan dulu Pak Kades, apa yang menjadi misteri yang selama ini ada di sini dan apa saja yang terkandung di sini sehingga Puyang Tapak ini sangat terkenal untuk wilayah kita Semendawe Timur dan khususnya Oku Timur, Pak Kades. Ya, baiklah, terima kasih. Jadi yang pastinya kalau masalah cerita asal usul dari Puyang Tapak ini yang pasti secara detail kita belum bisa, yang pasti karena kita semua yang di sini karena dari mungkin bukaan di desa ini mungkin sudah ada, maka dari itu harapan kita semua ya mungkin baik pun semuanya yang ada di sini ya mohon dalam hati mungkin petunjuk dan juga dalam hati dari beliau yang pastinya harapan kita semua dengan adanya acara pada malam hari ini kita bisa sama-sama tahu Mas, jadi dalam hati senantiasa yang pasti apa yang kita inginkan ya pada malam ini bisa diberikan petunjuk oleh beliau. Itu harapan kita semua karena yang secara detail kita belum bisa memastikan, itu yang pastinya. Baik, terima kasih Bapak Kepala Desa. Jadi tentunya malam hari ini kita akan menguak sisi misteri, sisi sejarah, dan apa yang terkandung di sini tentunya, dan mudah-mudahan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa telah hadir juga bersama kita, beliau adalah juru kunci, mungkin mendapatkan istilahnya itu pernah mendapatkan cerita ataupun secara langsung mendapat bisikan-bisikan gaib yang ada di sekitar sini. Bapak Asnawi, Ya. Pernah nggak mendapatkan cerita ataupun pengalaman-pengalaman yang ada di sini, di Puyang Tapak ini? Nah, kalau cerita itu banyak, ya. Cerita itu banyak. Menurut sejarah namanya cerita bukan sejarah. Jadi karena kami nggak tahu, kami anggap cerita. Mungkin juga sejarah intinya. Nah di sini ini dari dulu itu kami nggak tahu persisnya, bukaan Burnei Mulia tahun 77 masuk daerah sini, ini sudah ada. Jadi pendahulu kami, pembuka desa ini sudah tahu ada. Jadi persisnya kami tidak tahu. Nah cuman kalau saya alami, beliau ini adalah salah satu dari Muyang kalau kami orang Komering, itu dengan yang saya ketahui itu Tuan Sergi, tapi nggak tahu nama aslinya siapa, apakah mungkin Syekh apakah siapa kan. Nah, maka dari itu kami mengucapkan terima kasih pada tim pembedah ini, misteri ini. Mudah-mudahan dengan niat baik kita yang ada di sini disaksikan warga masyarakat, tokoh, mudah-mudahan itu ada izin dari Allah dan juga diridhoi Rasulullah. Mudah-mudahan semua ini yang selama ini mungkin jadi tanda tanya hanya seonggok tumpuan tanah tapak tilas ini kan, tetapi mungkin pengalaman orang masing-masing itu berlainan. Tapi kalau saya meyakini insya Allah ini hak kalau menurut aku ya, karena sesuai pernah kami ceritakan pada tim dulu, saya tidak mau mengulanginya lagi, takut banyak ngomong banyak salah ya. Dan itu mohon doa restu kepada masyarakat Burnei Mulia, siapapun warga masyarakat seluruh Indonesia kalaupun berkunjung di sini, yang pernah saya terima pesan dari beliau selaku wali Allah Tuan Sergi ini, kalau mau datang berkunjung ke sini silahkan, tetapi dengan syarat harus suci dari hadas besar dan kecil. Terus mohon juga jaga ucapan sikap dengan sopan santun. Itu saja. Terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi sedikit keterangan dari beliau, Bapak Kepala Desa Burnei Mulia, dan juga keterangan dari
juru kunci dari situs ini yaitu situs Tapak Wali atau yang dikenal dengan Tuan Sergi. Tentunya pemirsa penasaran, sisi misteri apa yang ada di sini? Makanya akan kita gali melalui mediasi yang akan kita lakukan tentunya. Tentunya pemirsa tetap dukung channel ini dengan menekan tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan tentunya harapan dari masyarakat Burnei Mulya, Kecamatan Semedai Timur, Kabupaten Oku Timur, mudah-mudahan situs Tapak ini senantiasa dapat terjaga, dan mungkin kedepannya Pak Kades ya bisa diangkat menjadi cagar budaya sehingga menjadi satu destinasi yang menarik untuk dikunjungi bagi siapapun untuk datang ke sini, karena ini adalah suatu peninggalan budaya, peninggalan masa lampau yang perlu kita lestarikan, kita jaga, kita rawat bersama, dan tentunya mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua, terutama warga sekitar Desa Burnei Mulya khususnya. Tapi sebelum acara mediasi dilakukan, tentunya mungkin ada pandangan secara batin dari beliau, Bapak Yai Muhammad Paujan Adro ini, monggo dipersilakan. Izin Pak Kades. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kades Agus selaku Kepala Desa Burnei Mulya yang saya hormati, panjenengan Bapak Asnawi selaku Juru Kuncen Tapak Moyang yang saya hormati, dan seluruh warga masyarakat. Terima kasih banyak. Insya Allah apa yang menjadi penyampaian dari beliau Bapak Kades, Bapak Asnawi selaku Juru Kuncen, dan Pak Eko, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh tim Bedah Misteri Gaib, Insya Allah pada kesempatan malam yang penuh dengan rahmat ini, Allah memberikan rahmat kepada kita semua untuk membedah ataupun mengetahui apa rahasia yang selama ini belum kita ketahui bersama. Karena bahasa kita sebagai anak cucu ataupun generasi penerus itu taunya hanyalah sebuah gundukan tanah Pak ya. Iya. Dan ada pohon besar dan ada pohon yang sudah mati di situ, taunya hanyalah itu. Dan diyakini ataupun dipercayai oleh masyarakat sini itu adalah sebuah peristiwa ataupun sebuah bahasanya itu adalah tempat yang sangat sakral sekali ataupun yang sangat mistis sekali. Maka dari itu insya Allah dengan izin, dengan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ridho seluruh dewan guru, seluruh masyayikh kula terutama khususipun nggih, dan seluruh doa dari masyarakat di seluruh dunia bahkan seperti itu, memohon doa. Mudah-mudahan apa yang nanti kita laksanakan, apa yang kita nanti kerjakan, apa yang menjadi harapan beliau dari Bapak Kepala Desa selaku pemerintah desa, kemudian Bapak Asnawi selaku Juru Kuncen, untuk menjadikan tempat ini ataupun situs ini menjadi sebuah destinasi ataupun kebanggaan secara batiniah ataupun secara nopo niku nggih, bisa dikatakan wisata religi
untuk tabarukan nih, ataupun ngalap berkah di tempat ini. Keranten kita diperbolehkan nih, untuk tabarukan ataupun ngalap berkah itu diperbolehkan. Nih, meminta wasilah dengan para wali Allah nih, untuk menyampaikan kepada Allah apa yang menjadi hajat kita, seperti itu. Karena di dalam sebuah keterangan Allah itu menurunkan di dalam sebuah wilayah ada istilah wali afdal seperti itu. Maka ada kemungkinan, ada indikasi besar di situs ini ataupun di tempat ini adalah salah satu wali afdal yang diturunkan Allah kepada kita semua, yang nantinya bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk khalayak banyak, untuk masyarakat banyak. Memang Pak Eko, kalau secara batiniah di lokasi ini itu sangatlah luar biasa sekali, dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Itu memang pokoknya sudah nggak bisa saya katakan dengan perkataan lah, ataupun ya Pak ya, seperti itu nggih. Jadi kalau bahasa Pak Asnawi itu kalau di tempat lain itu segini, kalau di tempat sini nih, tadi saya katakan dengan beliau, besarnya luar biasa, seperti itu Pak Eko. Ngoten mawon insyaallah nggih. Terus untuk selanjutnya nih Pak, pertanyaan terakhir mungkin. Dengan adanya puyang-puyang yang di Sumatera tadi yang sangat berkaitan, adakah garis lurus dengan wali-wali yang ada di Jawa? Insya Allah Pak Eko, insya Allah itu nanti akan kita kita bedah ya, itulah yang akan kita bedah nanti. Pertanyaan seperti itu. Oke. Tentunya pemirsa sangat penasaran sekali apa yang menjadi misteri di Puyang Tapak ini. Tentunya tetap pantui channel ini, jangan di skip, ikuti terus perjalanan bedah misteri gaib. Monggo untuk selanjutnya apa? Langsung mawon nggih, kita langsung mawon, kita manggil mediator. Tolong bantu doa Pak nggih, saya mawon. Pak, nyuwun bantuan doa niki sedaya nggih. Mudah-mudahan saged terkuak ataupun saged terbedah napa niku niki nggih. Mohon izin Pak Asnawi, tadi memang mengapa kok kita memakai kain-kain putih seperti ini, karena beliau yang meminta. Insyaallah nggih, ngoten nggih. Izin mawon. Enggak. Saya ini jenengan kemana Pak? Gimana? Sini di sana sama yang kabut. Enggak apa-apa. Izin Pak, mohon jenengan dampingi kena mau.
Ya supaya jadi Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya wali Allah. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin panjenengan ya bagaimana saya memanggil jenengan? Alhamdulillah. Atas segala puji Allah dan kenikmatan. Pada malam hari ini bisa berjumpa. Ada apa? Mohon izin saya dan bersama Bapak Kepala Desa dan seluruh masyarakat hadir di tempat panjenengan dan tempat jenengan nggih. Mungkin jenengan bisa memahami perkataan saya karena tidak mengurangi rasa hormat saya dengan panjenengan hadir di makam ataupun di tempat ini guna untuk mempunyai sebuah harapan. Pemerintah desa, pemerintah Kabupaten Nugan Komering Ulu Timur, umumnya Sumatera Selatan pada umumnya, dan negara Indonesia pada umumnya, bahkan sampai seluruh dunia mempunyai sebuah harapan besar dengan hadirnya jenengan, dengan hadirnya Puyang Sergi bisa menjawab apa yang menjadi rasa penasaran kami sebagai generasi
penerus untuk melestarikan tempat yang sangat, menurut kami sebagai cucu-cucu jenengan, adalah tempat yang sangat istimewa sekali bagi kami. Ada beberapa pertanyaan yang akan kami berikan kepada panjenengan guna untuk menjawab Pak Kades nggih rasa penasaran kami sebagai cucu-cucunya panjenengan nggih. Seperti itu. Ya, Diizinkankah? insya Allah. Insya Allah. Insya Allah diizinkan. Nggih. Diizinkan. Bagaimana saya memanggil jenengan? Memanggil saya boleh dengan bahasa Tuan Sergi. Tuan Sergi. Siap. Kalau nama saya Wirya Dikrama Negara. Masya Allah. Wirya Dikrama Negara. Artinya bahasa Tuan Sergi itu apakah termasuk asma ataupun julukan? Itu sebuah julukan. Sebuah julukan yang diberikan gurunya jenengan kah kepada Tuan? Sebuah julukan dari guru saya. Dari Sang Hadratus Syekh nggih. Ya. Artinya nama jenengan aslinya yang diberikan, mohon maaf, kedua orang tua Tuan adalah Wirya Dikrama Negara. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah nggih, dengan pemberian nama yang jenengan lafadzkan, yang jenengan berikan kepada kami, akan kami ingat sampai ke cucu-cucu kita nanti ataupun penerus kita nanti Pak Kades nggih. Insya Allah seperti itu. Ada yang mewarisi atau yang merumat tempat ini? Ada. Insya Allah ada. Pak. Insya Allah. Beliau yang insya Allah Tuan berikan amanah, inilah wujud beliau. Pak Asnawi namanya Tuan. Pak Asnawi. Tuan, ada pertanyaan lagi yang akan kami berikan untuk mewakili seluruh warga masyarakat di sini kepada Tuan. Kapankah atau tahun berapa Tuan datang ke tempat ini? Sekitar 1500 sekian. 1500 sekian. Pada zaman Sriwijaya. Masya Allah. Keislaman Sriwijaya. Ya. Saya berjalan dari tempat ke tempat untuk mensiarkan agama Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Kalau dari sini ada kaitan erat dari arah barat
barat, nyerong sedikit lurus jauh sana. Dari arah barat nyerong sedikit ke sana. Bisa dikatakan kalau di Sumatera Selatan ini daerah Kabupaten Muara Enim kah atau Pagar Alam? Seputaran daerah situ. Jadi kami berjalan dari arah sana menuju ke sini. Ya. Jadi Tuan datang ke tempat ini di tahun sekitar 1500-an Masehi ya. Masehi. Ya, makasih Tuan. Dulu daerah sini sudah ramai penduduk. Ya. Sudah ramai penduduk karena saya sebagai seorang yang menyiarkan agama Allah, Insya Allah. Ya. itu selalu menurut dengan perintah-perintah yang harus saya laksanakan. Ya. Pada waktu itu sudah ramai penduduk. Ya Tuan. Karena kami atau saya mendapatkan perintah dari sang guru untuk menciarkan atau kembali menghadap sang guru secara spontanitas. Saya harus pergi dari sini. Ya. Dengan pijakan kaki 1 kali, kemudian saya bisa pergi dan pulang atas perintah guru. Masya Allah. Oke. Luar biasa panjenengan Tuan. Oke. Izin Tuan untuk bertanya, nggih. Adakah kaitannya nggih, Tuan Sergi ataupun Syekh Wirya Dikrama Negara nggih, dengan kalau bahasa Sumatera puyang-puyang seperti Tuan Junjungan, Tuan Sigentar Alam, Tuan Bagus Kuning, Rambut Selako, Putri Dewi Arumyati, Putri Kembang Dadar, Tuan Selilah. Adakah kaitannya Tuan dengan beliau-beliau itu? Sangat erat sekali. Sangat erat sekali Tuan. Beliau adalah teman-teman saya berjuang di Sumatera. Teman-teman Tuan berjuang di Daerah Sumatera. tanah Sumatera ini Tuan. Sebagian tanah Sumatera. Sebagian tanah Sumatera. Ada lagi Tuan, mohon izin dan mohon maaf. Di sini pada waktu itu Tuan, ada dari pengakuan beliau sendiri, Bapak Asnawi. Di sini ada yang meyakini bahwasanya ini adalah makam Tuan. Benarkah itu Tuan? Bukan. Ini tapak pijakan kaki saya ketika saya mendapatkan perintah pergi dari sini. Karena pada waktu itu ketika saya mendapatkan perintah untuk meninggalkan sebuah daerah dan pindah ke daerah lain, seketika itu harus saya lakukan. Ya. 1 kali pijakan
bukan saya sombong. Ya Kali Tuan. bijakan kami sudah nyampe di tempat. Masya Allah. yang Seperti itu. Ya Tuan. Di sini bukan makam, tapi pijakan kaki. Seperti itu. terkenalnya dengan sebutan Tapak. Ya. Oh ya ya. Terkenal dengan tapak. Seperti itu. Ya Tuan. Dan lagi Tuan, izin. Dari manakah Tuan berasal? Saya termasuk hamba Allah yang mengabdi pada satu wali Ya. yang dikenal dengan Syekh Maghribi. Syekh Maghribi. Masya Allah. Ya, ya Tuan. Yang konon katanya Tuan, Syekh Maghribi untuk saat ini ketepatan Tuan, saya pernah berziarah ke makamnya beliau. Itu benarkah, apakah berada di Cirebon, Jawa Barat Tuan? Syekh Maulana Al-Maghribi. Benar Tuan. Luar biasa, Masya Allah. Kemudian Tuan, satu lagi, mohon maaf, kami banyak pertanyaan kepada Tuan karena ini adalah keinginan kami, seluruh warga masyarakat ataupun pemerintah desa, khususnya desa Muara Burnei, desa Burnei Mulia. Adakah kaitannya lagi Tuan dengan pijakan Tuan pada waktu itu sampailah di Tuban? Karena konon katanya di sana pun ada, pada waktu itu ada gunung yang tinggi menjulang ke atas. Dengan pijakan Syekh Maghribi, gunung itu amblas rata dengan sama dengan di tempatnya, dan tempatnya ada di tengah-tengah kota Tuban. Nah sekarang terkenal dengan bahasa adalah pusar bumi. Dengan seperti itu Tuan, apakah ada kaitannya juga dengan Tuan? Pijakan ini adalah pijakan terakhir saya. Iya. Menghadap guru saya, Syekh Maghribi. Seperti insya Allah ada kaitan yang berhubungan dengan Syekh Maghribi. Ada kaitannya dengan Syekh Maghribi. Ya, siap Tuan. Seperti itu mungkin dari kulo. Kalau sumpama Bapak Asnawi ataupun Pak Kades untuk bertanya, yang masih ada unek-unek di dalam hati, Pak Asnawi, monggo. Jadi assalamualaikum ya. Jadi begini, sebelumnya kami mohon maaf ya, kami manusia alam di sini. Ya, alhamdulillah atas izin dari Allah, diridhoinya tuh kamu yang bisa hadir dan menjawab selama ini apa yang kami tanggap. Sebagian kami masyarakat ini makam, ternyata alhamdulillah ada jawaban dari Muyang bahwa ini tapak Muyang, dan itu tempo dulu Muyang juga ada juga rombongan yang izin dengan undang-undang saya yang melepaskan
nisannya Muyang, itu mohon maaf Muyang kalaupun itu ada kesalahan. Karena di hati kecil saya itu tidak cocok. Dan satu lagi Muyang, banyak sebenarnya Muyang yang mau kami sampaikan, tetapi tidak mungkin. Tapi ada lagi yang saya mohon di sini, seandainya wilayah ini nanti dengan izin Allah, terus dengan niat kami selaku pemerintah desa dan warga khususnya saya itu, seandainya nanti banyak orang berkunjung ke sini, bagaimanakah cara tata yang sebenarnya? Kalau yang dulu harus suci, besar dan kecil harus suci, salam sopan santun, itu pesan Muyang yang dulu. Mungkin ada yang lebih mendetail Muyang, khususnya untuk saya. Intinya suci dari atas kecil dan besar itu yang paling inti. Terus pesan dari saya, kalau datang ke tempat ini, jangan jadikan tempat ini sebagai tempat yang dikultuskan. Maksudnya dalam artian jangan sampai tempat ini dijadikan sebuah tempat yang dianggap bisa mengabulkan semua. Iya, maksud saya. Jadi jangan minta sama Muyang. Jangan minta untuk tempat ini. Iya. Tetapi kalau meminta wasilah, wasilah barokah untuk bisa. Dan jangan disalahgunakan tempat ini, karena itu hanya tempat pijaan saya. Tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada tempat yang bergantung. Terbaik adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat ini tidak ada artinya kalau tidak ada ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan saya hanya itu. Berkunjung di sini jangan dibuat kemaksiatan, jangan dibuat pemujaan. Kalau datang di sini mengumpulkan masyarakat, diniatkan bersedekah, bisa dibolehkan. Terima kasih Muyang, mungkin sedikit dulu dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhoi untuk umat manusia, khususnya kami yang masih di alam fana ini. Pak Kades, ada tambahan? Ini dalam arti yang pasti ada pesan-pesan untuk kami khususnya Rumah tempat ini, masyarakat Brunei desa rumah tunjuk tempat beliau. rumah tempat ini dengan baik. Siap. Jangan disalahgunakan itu tadi. Yang terpenting jangan dibuat tempat untuk menduakan Tuhan. Maksud Seperti insya Allah. Dan jangan dibuat tempat kemaksiatan. Cukup. Satu lagi Tuan, permintaan dari kami Tuan selaku pemerintah desa dan mewakili seluruh masyarakat pada umumnya Tuan, kalau seumpama tempat ini akan kami bangun menjadi sebuah destinasi ataupun sebuah wisata religi yang pada intinya untuk yang Tuan katakan tadi, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuan, apakah Tuan mengizinkan semua itu? Bisa. Yang terpenting jadikan tempat ini sebagai tempat wujud keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, insya Allah. Dan bisa dibuat bermanfaat untuk masyarakat setempat. Seperti itu.
cukup mungkin Uyang ataupun Tuan Sergi. Terima kasih atas kedatangan Tuan memenuhi apa yang menjadi undangan kami seluruh warga masyarakat, terkhusus warga masyarakat Burnei Mulia. Mudah-mudahan dengan hadirnya Tuan bisa membawa keberkahan untuk kita semua, terkhusus kepada untuk desa Burnei Mulia ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon doa kami Tuan, mudah-mudahan kami selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dijauhkan segala balak billahi, kami dijauhkan dari mara bahaya, kami dijauhkan dari ujian, cobaan, dan dimudahkan dalam semua hal, dalam semua tindakan kami, selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Atas izin Tuan nggih, berkahan semuanya seperti itu Tuan. Doakan semuanya masyarakat yang berada di daerah sini diberikan keberkahan. Amin. Hidupnya. Amin. Dan tetap menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang mana kelak ketika kita meninggalkan dunia menjadi meninggal yang husnul khotimah. Amin, amin. Jaga tempat ini. Insyaallah, jaga tempat ini. Jangan dibuat untuk kemaksiatan itu tadi. Saya undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aqua. Kita menghadap ke kamar. Baik pemirsa, setelah tadi dilakukan mediasi melalui mediator, kita undang yang alhamdulillah hadir langsung Uyang yang ada di sini, telah menjawab semua pertanyaan kita, telah menjawab apa yang menjadi misteri yang selama ini belum terungkap, bahwa
Puyang Sergi, Tuan Sergi. Beliau mempunyai nama asli tadi siapa, Pak? Wirya Dikrama Negara. Wirya Dikrama Negara. Beliau adalah salah satu murid dari wali Allah Syekh Maulana Maghribi yang berada di Tuban. Ternyata ada kaitannya, memang benar penyebaran agama Islam di Indonesia adalah bermuara dan bersumber dari Pulau Jawa dan menyebar ke tanah Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Disebarkan oleh wali-wali Allah. Tentunya mungkin ada kesimpulan atau garis besar yang ditarik dari investigasi kita tadi. Terima kasih kepada seluruh pemirsa dan Kades, seluruh warga masyarakat. Alhamdulillah kami ucapkan prosesi perjalanan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan lancar, tidak ada masalah apapun, dan alhamdulillah Allah memberkati, memberikan keberkahan turunnya hujan. Artinya insya Allah dengan air yang turun dari langit ini adalah sebuah keberkahan untuk kita semua. Kemudian setelah meninvestigasi ataupun memanggil Tuan Sergi tadi, bisa mengambil kesimpulan bahwasanya beliau adalah termasuk waliullah yang menyebarkan agama Islam khususnya di Sumatera Selatan ini khususnya. Kemudian dengan hadirnya beliau dikaitkan dengan seluruh puyang ataupun seluruh wali yang berada di Sumatera Selatan ini, mulai dari Tuan Junjungan, Tuan Raja Nyawa, Tuan Rijal, Tuan Selilah, Naga Pisan, Tuan di Pulau dan lain sebagainya, itu ada kaitan erat dengan beliau ataupun dengan puyang Tuan Sergi tadi, seperti itu. Kemudian dengan kesimpulan tadi juga bisa diambil kesimpulan dengan memohon izin dengan beliau, tempat ini itu kita sebagai warga masyarakat ataupun umat yang beragama dilarang untuk menjadikan tempat ini sebuah pemujaan ataupun untuk berbuat sebuah kemaksiatan ataupun hal-hal yang lain yang menyimpang ataupun yang keluar dari syariat-syariat Islam. Maka ketentuannya adalah tempat ini hanyalah sebuah tapak tilas yang dimana pada waktu itu beliau Tuan Sergi ataupun Puyang Sergi tadi mengemban tugas amanah yang sangat besar sekali yang diberikan guru beliau kepada beliau untuk mengajarkan ataupun menyebarkan agama Islam. Artinya ini adalah dengan karomah yang dimiliki oleh beliau, dengan hanya hentakan satu kaki beliau sudah sampai apa yang menjadi tujuan, kemana yang akan menjadi tujuan beliau, seperti itu. Jadi bismillahirrahmanirrahim, kami tidak mengurangi, tidak memberikan kelebihan dengan lafaz yang diucapkan beliau tadi dari mulut beliau langsung. Insya Allah nama beliau adalah Syekh Wirya Dikrama Negara, dan beliau turun ataupun diutus oleh sang guru ataupun Hadratus Syekh pada abad atau pada tahun 1500-an Masehi. Abad ke-15. Abad ke-15. Nah, mungkin itulah harapan kami ataupun kesimpulan yang telah diberikan kami, Pak Eko. Mudah-mudahan Pak Kades bisa bermanfaat masalah fitin wa dunia wal akhirah. Insya Allah untuk kedepannya nanti bisa dilihat di YouTube inilah nggih, ataupun di channel ini. Mudah-mudahan hasil video kita di channel YouTube ini bisa menjadi tolak ukur atau tonggak yang membedah misteri di sini, dan mudah-mudahan tempat ini kedepannya dapat menjadi suatu destinasi cagar budaya yang bisa dikembangkan
di Kecamatan Sembere Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, dan bermanfaat bagi warga Burnai Mulia terutama dan khususnya kita semua di sini. Dan tentunya kehadiran tapak puyang ini adalah suatu bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditunjukkan betapa besar ilmu yang dimiliki oleh Allah dan berhasil dipelajari oleh kita umatnya. Hanya satu kali hentakan kaki bisa mencapai tujuan kemanapun. Itu ada ilmunya Bang. Luar biasa karomahnya. Luar biasa pemirsa. Tentunya inilah hasil investigasi kita malam hari ini. Mudah-mudahan tentunya bermanfaat untuk kita semua. Dan tetap bedah misteri gaib akan menggali dan membedah tempat-tempat yang memang bersejarah, tempat-tempat yang mempunyai misteri, tempat-tempat yang angker akan kami bedah, kami ungkap agar kita semua tahu, agar kita semua nyaman dengan tempat itu, dan tentunya mudah-mudahan bedah misteri gaib memberikan manfaat untuk kita semua. Maka investigasi malam hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam hormat untuk kita semua, salam persaudaraan untuk warga PSHT dimanapun berada. Terima kasih Pak.